Ketidaksadaran itu seperti orang tidur sambil berjalan. Orang tidur walaupun dia jalan tetap saja nggak sadar. Ngerti maksud saya? Orang tidur walaupun sibuk dia, ya namanya juga tidur cuman sambil berjalan. Tetap saja dia tidak sadar. Nah, kira-kira kebanyakan manusia itu seperti itu sekarang. Sibuk dari pagi sampai sore, tetapi tidak sadar dengan kesibukannya sendiri. Jadi Quran surat An-Nisa 142 menyatakan sesungguhnya orang munafik itu orang yang sholat. Tetapi sholatnya 3. Satu, sholatnya itu adalah malas. Karena gak bisa merasakan enaknya sholat, gak tahu ilmunya. Yang kedua, sholatnya ria, hanya ingin dipandang baik oleh orang lain. Ini jadi orang baik, bukan orang sadar. Yang ketiga, sholatnya itu gak ingat Allah. Walaupun ingat itu cuma sedikit, kolil. Kolil itu kebalikan dari kasir. Kalau kasir itu adalah 90, kalau kolil itu 10. Ini membuktikan statement saya. Apapun yang dilakukan dengan ketidaksadaran, ujungnya malah jadi dosa. Subhanallah. Ketika kita melakukan apapun dengan kesadaran, semua itu akan membangun kesadaran. Sadar kalau kita sekarang sedang duduk, sadar kalau kalian sedang bernapas, sadar kalau kalian sedang bisa melihat, sadar kalau kalian bisa mendengar, sadari. Hadir di sini sepenuhnya saat ini, sadari sepenuhnya. Subhanallah, itu luar biasa. Kita bisa menangis setiap saat. Kita bisa lembut setiap saat. Tidak perlu marah lagi. Tidak perlu jengkel lagi. Gak perlu semua itu, gak penting. Makanya orang sadar itu pasti baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullahaladzim. 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 Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Min jami'il ma'asi wa zunub. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Saya membaca sejarah dua orang manusia di bumi ini. Dua-duanya berkebangsaan Prancis. Yang satu namanya adalah Masoch, nulisnya M-A-S-O-C-H, Masoch. Akan dimaafkan oleh orang Prancis kalau saya menyebutnya tidak seperti yang mereka lafalkan. Yang kedua De Sade, jadi De Sade. Ternyata dua orang ini telah menjadi sebuah simbol. Kalau sekarang di dunia psikologi itu ada yang namanya masochis. Jadi masochis itu adalah orang-orang
yang suka menindas dirinya sendiri. Ada juga namanya sadism, sadis. Nah itu dari the sade tadi, yaitu orang-orang yang suka menindas orang lain. Jadi yang suka menindas dirinya sendiri sering disebut masochis, yang suka menindas orang lain disebut sadism, sadis. Ternyata sejarah kedua orang ini luar biasa. Jadi de Sade ini seorang bangsawan yang uangnya tidak berseri, yang kekayaannya luar biasa, dan kesenangan dia itu adalah wanita. Saya menyebut wanita ya, bukan perempuan. Karena wanita dan perempuan itu beda. Wanita itu bukan asli bahasa Indonesia. Itu dari kata vanic, itu bahasa Itali sebetulnya. Jadi vanic itu sesuatu yang menggiurkan. Kalau perempuan itu asli bahasa kita, bahasa Nusantara. Dari empu yang dipertuan, maka disebut perempuan. Jadi mohon maaf nih ibu-ibu yang sebelah kanan saya ini, jangan mau disebut wanita, tapi maunya harusnya disebut perempuan, kan itu asli bahasa Nusantara. Apalagi dipanggil cewek, nggak jelas tuh bahasa. Anak-anak kita kan sudah rusak bahasanya. Bahkan di suatu saat di sebuah forum ilmiah, saya mengkritisi seseorang yang sedang berbicara menyampaikan hasil suatu riset, tetapi dia tidak menggunakan bahasa Indonesia yang baik. Dan saya kritisi saat itu, dan alhamdulillah saya dibenci oleh banyak orang. Cuma karena saya menyampaikan kritik, mohon digunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Karena sekarang di dunia pendidikan pun, makanya saya nggak mau datang ke sekolah menilai guru yang sedang praktek mengajar. Karena kalau saya datang ke sekolah itu pasti nggak lulus. Daripada semua nggak lulus kan lebih bagus saya nggak usah datang ke sekolah. Karena dari sejak awal bicara di depan murid itu bicaranya sendiri sudah tidak jelas. Diomongin kan nggak ada dalam bahasa Indonesia. Yang ada itu adalah dibicarakan. Ibu hari ini mau ngomongin, udah jelas nggak lulus kalau di saya. Jadi belum ke konten itu, baru di permukaan. Karena kita ini sudah sangat terbiasa berbicara itu ya tidak jelas, tapi ingin orang lain memahami kita. Itu ego namanya itu. Jadi kembali lagi kepada cerita de Sade tadi, dia sangat menyukai wanita. Jadi tidak ada ya PTS, yang ada tuh WTS. Tidak ada perempuan tunasusila, yang ada adalah wanita tunasusila. Saya kira ada alasan itu. Karena perempuan tidak mungkin tunasusila. Empuknya yang dipertuan kok. Gitu. Nah dia itu baru bisa, mohon maaf ini, baru bisa melakukan hubungan dengan pasangannya kalau pasangannya itu menderita, menjerit-jerit kesakitan. Oleh karena itu maka di kamarnya itu banyak sekali disediakan peralatan-peralatan untuk menyakiti pasangannya. Ya karena sadis pada orang lain, makanya de Sade ini dijadikan simbol untuk manusia
yang sering menindas orang lain. Nah, kira-kira ceritanya sama dengan masochis. Cuman kalau masochis itu adalah orang yang suka menindas dirinya sendiri. Pertanyaannya, apakah kita suka menindas diri kita sendiri? Pasti kalau belum dijelaskan, awas, bukan dijelasin. Kalau belum dijelaskan, itu pasti belum ada yang merespon pertanyaan saya ini. Apalagi kalau ditanya, ada nggak yang suka menindas orang lain? Kalau belum dijelaskan, biasanya belum ada jawaban. Jadi sebelum masuk ke sini, tadi ada anak tuh, ya, Devin namanya. Kata ibunya, ayah, ini Devin gak mau sekolah. Jadi saya peluk anak ini tadi, udah gak usah sekolah. Senang sekali. Tuh kan, kata ayah juga, gak usah sekolah. Anak gak mau sekolah, dipaksa harus sekolah, karena orang tua berpikir sekolah lebih baik dari tidak sekolah. Karena orang tuanya sudah punya paradigma di otaknya yang keliru. Seakan-akan sekolah itu segalanya. Sehingga ketika anak ini dipaksa harus sekolah, padahal tidak mau sekolah, itu sudah menindas anak. Ini sadisme. Ini perilakunya sama dengan de Sade dalam versi yang berbeda itu. Saya ahli pendidikan, kok saya bisa mengatakan begitu pada anak ini? Saya peluk, udah gak usah sekolah. Seneng. Jadi ada kebebasan, ada kemerdekaan. Itulah kenapa kurikulum baru sekarang dibuat menjadi kurikulum merdeka. Karena tidak boleh lagi ada penindasan di dunia pendidikan. Apalagi ada hukuman bagi anak. Gak boleh lagi. Hukuman itu kegelapan. Kalau kegelapan dilawan dengan kegelapan, anak melakukan sesuatu yang disebut salah oleh guru, itu sudah kegelapan. Guru menghukum anak, ngasih kegelapan baru. Nggak cocok dengan definisi guru. Sedangkan guru, gu-nya sendiri itu kan artinya kegelapan. Ru itu artinya cahaya. Jadi guru itu dari bahasa Sanskerta. Gu itu darkness. Sedangkan ru itu light, cahaya. Jadi guru itu orang yang bisa menghadirkan cahaya dalam kegelapan. Karena tidak bisa kegelapan dilawan dengan kegelapan. Kegelapan tidak bisa diusir. Tidak bisa diusir. Ruang ini gelap, mau diusir nggak bisa. Hadirkan saja cahaya, sekejap ruangan ini akan berubah dari gelap menjadi terang. Tetapi tentu saja dalam proses ketika anak dibilang, sudah kalau nggak mau sekolah, nggak usah sekolah. Harus ada upaya untuk menjelaskan pentingnya sekolah. Harus ada upaya untuk menjelaskan kepada dia atau membuktikan kepada dia bahwa sekolah itu penting. Jadi tidak cukup sampai di situ. Atau setidak-tidaknya mencari alasan kenapa dia tidak mau sekolah. Nah, kadang-kadang orang tua karena merasa dirinya punya otoritas, punya kekuasaan, lalu memaksa anaknya untuk menjadi dirinya sendiri. Terkadang anak-anak tidak pernah diselidiki dia punya alasan apa sehingga tidak mau sekolah. Maaf ya, sama seperti kita menyuruh anak-anak kita untuk sholat. Sholat. Ya anak-anak gak mau sholat. Kalian juga seusia anak itu dulu gak sholat. Ya sekarang aja kalian sholat karena sudah merasa tua, sebentar lagi mau mati. Kan motivasi sholatnya juga karena pengen surga, takut neraka kan.
Bukan karena tertarik dengan sholat, bukan karena ingin sholat, bukan karena sudah berhasil merasakan nikmatnya sholat. Kan sebetulnya itu juga penindasan dalam level yang kecil. Jadi harusnya kita selidiki, coba anak kita diajak makan di restoran. Di restoran yang makanannya kesukaan dia. Coba lihat. Begitu ditanya, nanti kita ke restoran ya. Restoran mana? Oh, restoran yang di situ, yang makanannya banyak kesukaan kamu. Oh, hore. Itu. Kenapa dia bilang hore? Kenapa dia tertarik? Karena dia punya pengalaman makan di restoran itu, dengan makanan yang dia pesan, dia merasakan kenikmatan, enaknya makan di situ. Kan sangat berbeda kalau diajak ke restoran lain yang pernah mengalami, ya, dia makan di situ. Tetapi makanannya tidak enak. Diajak ke situ paling dulu juga. Beda. Kan cara dia berekspresi beda. Betul apa tidak? Nah, kenapa dia diajak sholat tidak berekspresi? Karena kita juga tidak pernah berusaha mengajarkan gimana dia supaya tertarik pada sholat. Paling sekedar dijelaskan bahwa sholat itu kewajiban. Padahal wajib itu dilaksanakan dapat pahala, tidak dilaksanakan dapat siksa. Kan dua-duanya juga, mohon maaf, itu kan sebetulnya motivasi yang paling rendah. Pernah nggak kita mengajarkan kepada anak bahwa sholat itu adalah kebutuhan? Pernah nggak mengajarkan pada anak bahwa sholat itu adalah karena Allah cinta pada kita, maka kita juga cinta kepada Allah. Mengembalikan cinta Allah kepada kita. Pernah nggak mengajarkan itu? Nggak pernah. Terminologi yang dibangun selalu aja wajib dilaksanakan dapat surga, tidak dilaksanakan dapat neraka. Itu saja yang terus menerus kita bicarakan, dan itu menjadi paradigma bagi anak. Nah, itulah yang disebut dengan ketidaksadaran. Ketidaksadaran. Ada orang yang berkata kepada saya, kenapa yang diceramahkan oleh saya ini katanya tidak sama seperti yang diceramahkan kebanyakan orang? Ya, jawaban saya sederhana. Di dalam Al-Quran kan ada ayatnya. Orang beriman itu tidak boleh menyampaikan sesuatu yang dia tidak mengalami, tidak merasakan, dan tidak memahami. Karena pemahaman yang sebenarnya itu datang dari pengalaman. Orang-orang bijak mengatakan malam yazuk lam ya'rib. Tidak akan paham kalau kamu tidak mengalami. Jadi paham itu bukan kata buku, bukan apa kata orang, bukan apa kata Google, bukan apa kata WA, bukan apa kata IG, bukan kata FB, bukan. Semua itu adalah informasi. Informasi sifatnya informatif, baru sebatas pengetahuan. Dan saya berani mengatakan kenapa beda? Karena yang saya sampaikan ini adalah apa yang saya alami, apa yang saya rasakan, sudah saya buktikan. Jadi saya hanya menginspirasi, tidak sedang membuat Bapak Ibu semua harus seperti saya. Jadi orang-orang yang selalu mengajak agar orang lain mengikuti keyakinan dia, sebetulnya dia sedang ragu dengan keyakinannya. Orang-orang yang sedang mengajak orang lain agar mengikuti keyakinannya, secara psikologis dapat dipastikan dia sedang ragu dengan keyakinannya. Karena untuk yakin dia perlu ada orang lain yang meyakinkan keyakinannya. Sebenarnya itu keraguan. Itulah orang-orang yang di dalam kesehariannya dia hanya menyampaikan pengetahuan pinjaman, bukan pengetahuan sejati yang dialami oleh dirinya. Bahkan dirinya sendiri ragu dengan yang dia sampaikan. Makanya perlu banyak orang yang bisa membantu untuk membebaskan keraguannya. Makanya hati-hati. Coba kita sendiri dalam keseharian kan punya pengalaman, betul nggak? Ketika ragu pada satu keputusan, kan kita mencari pendapat orang lain.
Gimana menurut Anda? Gimana menurut Anda? Kan suka begitu. Sebetulnya Anda itu sedang mencari kepastian dari orang lain untuk membebaskan keraguanmu sendiri. Jadi kalau kamu ngajak-ngajak orang, kamu tuh ragu sebenarnya dengan keyakinanmu sendiri. Makanya orang-orang yang sudah mencapai kesadaran, sudah selesai dengan dirinya sendiri, dia tidak pernah mengubah orang lain. Tidak ada kepentingan untuk mengubah orang lain. Karena orang-orang yang berkesadaran, yang dia lakukan adalah menjadikan orang lain menjadi dirinya sendiri. Bukan orang lain harus menjadi dia. Gitu. Ada satu anekdot dalam dunia psikologi. Ini anekdot. Ketika Anda melarang seseorang melakukan sesuatu, sebetulnya Anda sedang merayu orang itu untuk melakukannya. Ini kuliah agak serius nih pagi ini. Anak itu tidak tahu kalau itu adalah listrik. Dan tidak tahu kalau listrik itu rasanya seperti apa. Dan kemudian orang tuanya mengatakan, awas nak, itu listrik, nanti kamu kesetrum. Makin dilarang, dia makin penasaran, ingin mencobanya. Ini anekdot dalam dunia psikologi. Jadi ketika kita melarang seseorang untuk tidak melakukan sesuatu, itu sebetulnya sama dengan merayunya untuk melakukannya. Makanya di dunia di mana ada sekelompok orang-orang tidak sadar hidup, harus banyak aturan, harus banyak larangan. Tetapi di tempat lain di mana berkumpul orang-orang yang sadar, tidak perlu ada aturan. Karena apa? Orang sadar sudah tidak perlu aturan. Tidak perlu ada jagalah kebersihan, tidak perlu buang sampah pada tempatnya, tidak perlu jangan injak rumput, gak perlu. Semakin banyak slogan yang semacam itu, sebetulnya kita sedang memamerkan diri kita pada dunia, bahwa sebetulnya di situ masih banyak orang-orang yang tidak sadar. Makanya saya katakan pada kalian semua, berhenti menjadi orang baik. Karena orang baik belum tentu sadar. Tetapi jadilah kalian orang-orang yang sadar. Karena orang sadar itu pasti baik. Bagi orang yang sadar, baik itu efek samping. Bagi orang sadar, baik itu adalah efek samping dari kesadarannya. Tapi bagi orang yang selalu menjadikan dirinya ingin baik dipandang orang, ingin baik dipandang masyarakat, dia sedang menindas dirinya sendiri. Bisa jadi dia tidak sadar. Bukankah begitu banyak berita yang datang di telinga kita? Ada orang baik, tetapi kemudian melecehkan muridnya sendiri. Ada orang baik, tetapi mencabuli muridnya sendiri. Kenapa? Karena dia itu sebetulnya baiknya bukan dari kesadarannya. Baiknya itu karena ingin dipandang baik oleh orang lain. Jadi kalau kalian itu sholat ke masjid atau rajin beribadah karena ingin dipandang orang baik oleh orang lain, bukan karena kesadaranmu, tidak akan pernah menjadikan kalian menjadi orang baik yang sungguh-sungguh baik. Suatu saat digores sedikit saja, ada binatang yang keluar di balik tubuhmu itu. Ngerti maksud saya? Ya. Jadi kalau ingin cek dia orang baik asli atau orang baik palsu yang ini dipandang baik oleh orang lain, cubit aja. Kalau keluar binatang buas di balik tubuhnya, berarti dia palsu. Orang yang sadar dicubit, digores, sudah tidak tergores lagi, sudah selesai dengan dirinya sendiri. Jadi tidak perlu kalian menjadi orang baik. Jadi orang sadar, karena orang sadar itu pasti baik. Orang yang baik, apalagi pura-pura baik. Mohon maaf, bisa jadi. Pernah nggak mendengar berita seorang tokoh? Ini seorang tokoh
yang sangat diidolakan oleh masyarakat karena ketokohannya sudah dipandang orang baik oleh masyarakat. Misalnya korupsi. Pernah dengar gak? Pernah atau sering? Berarti dia itu sebetulnya bukan orang baik karena kesadarannya. Orang baik karena ingin dipandang baik oleh orang lain. Makanya stop jadi orang baik model gitu. Makanya saya mengajak kalian, yuk jadi orang yang sadar. Makanya hari ini saya kasih topik, judul kita hari ini adalah ketidaksadaran. Seperti tidur sambil berjalan. Nah, ini judulnya nggak tahu, pokoknya saya tadi pagi ngetik, keluar judul ini. Makanya banyak yang sering bilang sama saya, kok judulnya katanya aneh-aneh. Loh, kalau cerita anjing gigit manusia bukan berita. Berita itu kalau manusia gigit anjing. Ini soal market. Kalau bikin judul itu harus ada marketnya, harus ada pasarnya. Cuman saya tidak berani terlalu aneh gitu, nanti dipandang aneh. Tapi tetap harus mempertimbangkan market. Karena kalau judulnya tidak menarik, tidak ada yang dengar ceramah saya. Makanya seorang psikolog ditanya, apa berita menurut Anda? Dia bilang, kalau ada yang mengatakan anjing gigit manusia, itu bukan berita. Loh, anjing gigit manusia, kan anjingnya tidak sadar. Wajar kalau gigit yang sadar. Itu bukan berita, tidak menarik. Tapi kalau ada headline sebuah harian menulis seorang ibu menggigit anjing, itu pasti banyak yang membaca, viral itu. Makanya sekarang ini kan banyak sekali yang ingin viral. Ingin dipandang baik oleh orang lain. Kadang-kadang dia menindas dirinya sendiri. Seorang ibu berjalan ya, merangkak di lantai dengan jarak yang sangat jauh karena ingin viral. Harus menindas dirinya sendiri. Ini namanya masochis. Itu penindasan yang semacam itu sih menurut saya, ya ini yang paling berbahaya itu kita menindas diri sendiri atas nama keyakinan kita, atas nama kepercayaan kita, cuman ingin dipandang orang suci dalam tanda kutip. Banyak gak kayak gitu? Banyak. Puasa bertahun-tahun sampai kurus kering gitu. Sampai suatu saat orang, wih puasanya gak berhenti-berhenti. Siang puasa, malam puasa. Malamnya cuma minum air putih, besoknya sakit. Terus buat apa gelar manusia suci yang kamu dapat dari orang itu? Bukan dari Tuhan, dari orang karena kamu ini pandang suci oleh orang. Emang Allah nyuruh begitu? Dengan musik haram. Apa tidak boleh kita menyenangkan telinga kita dengan suara bagus gitu? Bukannya di sini ada Allah yang mau mendengar? Bukannya Allah senang yang indah-indah? Apa tidak boleh gitu? Telinga kita dikasih kesenangan dengan musik yang bagus gitu? Jadi seakan-akan Tuhan itu dikonsepsikan sadis banget. Sampai semua kesenangan dari dunia dirampas oleh Tuhan. Dengar musik gak boleh. Ketawa ngakak dikit gak boleh. Di Bali sekarang ada meditasi tertawa loh. Yang hadir di situ orang-orang yang mohon maaf, kanker payudara, tumor, kanker otak. Tiap hari hanya tertawa terbahak-bahak, sembuh sakitnya. Murah banget. Tertawa aja tiap hari. Makanya namanya meditasi tertawa. Terus mau dibilang haram lagi?
Selama ini kita mengkonsepsikan Tuhan seakan-akan Tuhan itu yang merampas semua kesenangan di bumi. Kalau Tuhan merampas kesenangan di bumi, berarti Tuhan sedang memerangi bumi kita. Bukankah bumi diciptakan ciptaan Tuhan? Biar ngerti. Agak kenceng saya bicara ini. Karena kadang-kadang kita ini sok-sok suci. Ingin dipandang orang seperti apa, kadang-kadang kita menindas diri sendiri, lebih parah lagi menindas orang lain. Ceramah agama itu tiap hari neraka. Kayaknya Tuhan tuh demen banget sama neraka. Kayaknya Tuhan tuh senang banget sama api neraka, karena dikit-dikit neraka gitu. Ancaman aja terus yang ditebar. Kalau kita menebar neraka terus menerus, menebar rasa bersalah terus menerus, like attracts like. Apa yang terjadi? Otak kita akan menciptakan semua hal sebagaimana yang akan datang. Like attracts like. Jadi kalau yang diciptakan di sini ketidakbahagiaan, yang akan datang dalam hidup ketidakbahagiaan. Kalau kita menciptakan kebahagiaan, yang akan datang kebahagiaan. Dalam buku The Secret, jika kamu punya utang dan kamu selalu berpikir hutang, maka kamu akan banyak hutang. Dia ngasih saran cuma satu kok. Ganti kata utang dengan berkelimpahan. Nanti utangmu lunas, tabunganmu nambah. Cuma diganti saja, utang diganti dengan berkelimpahan. Diganti saja, diinstal kembali di alam bawah sadar. Itu keren. Makanya yang dari kecil selalu dengar dari orang tuanya, nak, hidup itu susah dan penuh perjuangan. Nah, hidup itu susah dan penuh perjuangan. Minta uang jajan, jangan jajan, cari uang tuh susah. Pengen kerupuk, jangan beli kerupuk, cari uang tuh susah. Kata susah masuk terus menerus, ya nembus alam bawah sadar anak kita. Begitu dia dewasa, dia betul-betul memandang kehidupan itu susah dan penuh perjuangan. Pengen kerupuk saja susah dan penuh perjuangan. Siapa yang menginstalkan program itu ke dalam anak-anak kita? Kita sendiri. Karena kita sering lupa bahwa semua yang kita katakan berulang-ulang itu akan menjadi program di alam bawah sadarnya anak kita. Ini hal-hal yang dasar ini. Hal dasar. Ingin anak sukses, tapi yang dimasukkan di otak mereka itu apa? Keraguan tentang masa depannya. Begitu jalan-jalan ke pasar, anak pegang sepatu, bu sepatunya bagus, mahal nak. Kata mahal itu sudah mencegah anak itu tidak akan pernah pakai sepatu itu. Kenapa sih tidak ngomongnya nanti kamu juga bisa beli sendiri. Nanti kamu bisa pakai, nanti bisa beli kok. Kenapa tidak diganti dengan kata-kata yang menyenangkan? Dari terus menerus menghujamkan kata-kata yang pesimis, membatasi. Nah makanya ketidaksadaran itu seperti orang tidur sambil berjalan. Orang tidur walaupun dia jalan tetap saja nggak sadar. Ngerti maksud saya? Orang tidur walaupun sibuk dia, ya namanya juga tidur cuman sambil berjalan. Tetap saja dia tidak sadar. Nah kira-kira kebanyakan manusia itu seperti itu sekarang. Sibuk dari pagi sampai sore. Tetapi tidak sadar dengan kesibukannya sendiri. Dia cari uang, menumpuk-numpuk uang. Dia tidak sadar buat apa. Ngerti maksud saya? Dulu gak punya uang susah. Karena gak sadar. Begitu punya uang tambah susah. Karena gak sadar. Kenapa? Waktu gak punya uang susahnya cuman kekurangan. Tapi setelah punya uang susahnya kemelekatan. Takut hilang yang dia punya. Kan lebih dahsyat lagi. Makanya jarang orang stres orang yang gak punya uang. Rata-rata orang stres orang yang banyak uang. Dulu saya gak percaya orang banyak uang bisa stres.
Tapi setelah banyak orang yang datang ke tempat saya, ternyata setelah saya hitung pakai statistik, ternyata lebih banyak orang stres, banyak uang. Jarang ya orang-orang yang gak punya uang susah tidur. Tukang beca gak punya uang, kalau gak ada yang bisa ditarik, tidur saja di becanya, luar biasa. Sampai-sampai dia tidur dari pagi sampai sore, lupa kalau dia harus narik beca. Itu anugerah. Karena apa? Banyak orang yang punya uang, uangnya habis digunakan untuk belanja obat tidur agar dia bisa tidur. Ini masalahnya apa? Masalahnya apa? Nah, ini yang harus kita temukan. Kenapa bisa begitu? Baik ya. Jadi ketidaksadaran itu seperti tidur sambil berjalan. Sampai situ mengerti? Nah, harus ngerti dulu judulnya. Nah, saya mau bicara tentang dosa dan kebajikan. Satu-satunya dosa adalah produk ketidaksadaran. Dan ketidaksadaran itu sendiri adalah dosa sebetulnya. Jadi ketidaksadaran itu bukan sekedar dosa, tapi ketidaksadaran itu sendiri adalah yang memproduk dosa. Nah, nanti kita jelaskan dosa itu apa. Dan satu-satunya kebajikan adalah kesadaran. Kesadaran itu sendiri adalah kebajikan. Bukan sekedar kebajikan, tapi kesadaran itu bisa memproduksi kebajikan. Apapun yang dilakukan dengan ketidaksadaran adalah dosa. Perlu dibuktikan? Yuk kita buktikan. Saya akan mengambil satu ayat saja di Quran. Surat An-Nisa ayat 142. Bunyinya begini. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Wa idza qamu ila shalah qamu kusala yura'unan nas wa la yazkurunallaha illa qalila. Jadi artinya gini, sesungguhnya orang munafik itu adalah orang yang suka menipu Allah. Dan Allah akan membalas tipuan mereka. Apa sih tipuannya orang munafik? Dia suka berdiri untuk sholat, tapi sholatnya malas. Dua, suka berdiri untuk sholat, tapi sholatnya ria. Hanya ingin dipandang baik oleh orang lain. Dia suka berdiri untuk sholat, tapi sholatnya gak ingat Allah sepanjang sholatnya. Bahkan dikatakan, wala yazkurunallaha illa qalila. Dia tidak ingat Allah dalam sholatnya kecuali sedikit. Ingat Allahnya sedikit. Nah, yang ingat Allahnya sedikit saja dalam sholatnya, itu disebut orang munafik. Gimana kalau orang yang gak ingat Allah sama sekali? Karena ingat itu kan ada syaratnya. Syarat sahnya ingat harus tahu yang diingat. Gimana kita bisa ingat sama Allah kalau kita gak kenal sama dia? Maka Nabi Muhammad mengajarkan sebelum beliau sholat kan mi'raj dulu. Beliau kenalan dulu sama yang mau disembah baru sholat. Itu contoh, itu teladan. Gak ngerti-ngerti sih. Ngakunya umat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu ketemu dulu baru nyembah. Kamu nyembah terus. Kapan ketemunya? Jangan-jangan yang kau sembah adalah Tuhan ciptaan pikiranmu sendiri. Itu bukan Tuhan yang disembah, tetapi konsepsi tentang Tuhan yang dibangun oleh pikiran. Kita sedang menyembah kebohongan yang diciptakan oleh diri kita sendiri. Paham sampai di sini? Jadi Quran surat An-Nisa 142 menyatakan sesungguhnya orang munafik itu orang yang sholat. Tetapi sholatnya tiga. Satu, sholatnya itu adalah malas. Karena gak bisa merasakan enaknya sholat, gak tahu ilmunya. Yang kedua, sholatnya ria, hanya ingin dipandang baik oleh orang lain. Ini jadi orang baik, bukan orang sadar. Yang ketiga, sholatnya itu gak ingat Allah. Walaupun ingat itu cuma sedikit, kolil. Kolil itu kebalikan dari kasir. Kalau kasir itu adalah 90, kalau kolil itu 10.
Ini membuktikan statement saya. Apapun yang dilakukan dengan ketidaksadaran, ujungnya malah jadi dosa. Nah, kalau sholat saja tidak sadar, dosa kan? Lalu ada yang tanya sama saya, kalau begitu nggak bagus gak sholat dong? Loh, yang sholat saja masih munafik, apalagi yang gak sholat. Kan berpikir positifnya begitu. Jadi jangan dibalik-balik kalau berpikir, tetangga saya umroh tiap bulan. Terus pulang umroh ngomongin orangnya luar biasa. Terus gimana menurut kamu? Saya gak mau umroh. Nah, salah. Umroh saya masih ngomongin orang. Ya apalagi kagak. Ngerti maksud saya? Coba berpikir positif. Wah, kamu ngaji aja rajin. Kamu masih nyakitin orang, nyakitin tetangga. Kalau ngomong nyelekit, ngaji aja ngomongnya nyelekit, apalagi gak ngaji. Jadi coba berpikir positif. Yang dibalik-balik kalau berpikir. Paham maksud saya? Yuk, sekarang kita lanjutkan. Apapun yang dilakukan dengan ketidaksadaran adalah dosa. Ngerti maksud saya? Makanya di Quran ada perintah, janganlah orang mabuk mendekati tempat sholat. Pernah dengar kan ayat itu? Sering itu ya. Janganlah orang mabuk mendekati tempat sholat. Cuman selama ini yang disebut dengan mabuk itu adalah orang yang minum khamr. Orang yang mabuk kayak gitu mah boro-boro ingat sholat. Tidak perlu ada ayatnya buat dia. Janganlah orang mabuk mendekati tempat sholat, artinya mabuk itu artinya tidak sadar. Mabuk itu artinya lupa. Seperti orang tidur. Mabuk itu artinya nggak ingat. Jadi orang yang mabuk di sana tidak ada kaitannya dengan khamr. Orang yang masih mabuk dengan dirinya sendiri. Coba, mohon maaf. Anda mau sholat? Yes. Sholat apa? Duhur. Berapa rakaat? 4 rakaat. Kenapa takbirnya seperti itu? Kenapa tangannya ditaruh di sini? Kenapa ketika tahiyat begini? Bukan begini? Atau begini biar besar? Dan kalau itu ditanya, jarang sekali yang bisa memberikan argumen yang pasti. Kenapa sholat itu wajib baca Al-Fatihah? Kalau tidak baca maka rakaatnya rukun, sholatnya hilang. Mengapa? Tanya yang gitu-gitu, yang sederhana saja. Apalagi ketika ditanya, siapa yang kamu sembah? Allah. Apakah kamu sudah kenal yang kamu sembah? Wah, apalagi kalau ditanya begitu. Lebih jauh ditanya lagi, pasti gak akan ada jawaban yang pasti. Apa yang terjadi? Karena dia masih dalam keadaan mabuk. Mabuk dalam ketidaksadaran. Makanya Quran surat An-Nisa 142 menyatakan sesungguhnya orang munafik itu yang sholat. Satu sholatnya malas, yang kedua sholatnya itu ria, yang ketiga sholatnya ingat Allahnya cuma sedikit. Makanya di Quran surat An-Nisa ayat 145 Allah mengatakan innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Orang munafik yang semacam itu setelah sholat dia bukan masuk surga. Dia malah menciptakan neraka bagi dirinya sendiri. Nah, inilah orang baik yang tidak sadar. Makanya jadilah orang yang sadar pasti baik. Ini saya kasih tahu, orang yang sadar, kenapa kamu sholat? Dia tahu argumennya, karena sholat itu adalah menyatu. Kenapa harus menyatu? Karena Allah bersama saya, lebih dekat kepada saya daripada urat nadi leher saya. Maka sedekat itu Allah dengan saya, kok saya tidak merasakan kalau saya menyatu dengan dia? Gimana caranya? Gini caranya. Tuh. Dia punya argumen semuanya. Kenapa takbirnya begitu? Oh, takbir itu simbolik. Karena Nabi mengatakan as-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu mi'rajnya orang yang beriman. Kenapa gerakan sholat seperti dia jelaskan semuanya?
Bukan sekedar bisa menjelaskan, tapi dia sudah mendapatkan manfaat dari semua gerakan-gerakan sholat itu. Itu baru keren. Dia sudah mulai sadar. Orang yang sholat dengan sadar, saya yakin sholat bisa mencegah dia dari perbuatan keji dan munkar. Jadilah orang baik. Baik itu efek samping dari sadar. Makanya kenapa tadi saya bilang berhenti kalian jadi orang baik, apalagi jadi orang baik karena ingin dibilang baik oleh orang lain. Semua itu gak ada artinya. Jadilah orang sadar, karena orang sadar efek sampingnya pasti baik. Apapun yang dilakukan dalam kesadaran, saya yakin itu akan menjadi kebaikan. Ulangi lagi. Apapun yang dilakukan dengan kesadaran, itu pasti akan jadi kebaikan. Saya sering ditanya oleh tamu-tamu saya yang datang ke rumah. Karena kalau saya menjamu makan, pasti saya kasih doa makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina azabannar. Ya Allah, berkahilah rezeki yang Kau anugerahkan kepada kami. Manunggalkan rezeki dengan tubuh kami sehat, kuat, sempurna. Sebentar nasi di piring, sebentar ikan di piring, sebentar buah-buahan masih di luar. Tapi begitu kita santap dan diproses oleh tubuh, semua yang di piring itu jadi darah, jadi daging, jadi otak, jadi bagian dari tubuh saya. Bagaimana saya tidak menghormati itu semua? Karena sebentar lagi akan manunggal dengan tubuh saya. Bagaimana saya tidak upacarakan dia? Karena sebentar lagi akan manunggal menjadi bagian dari tubuh saya. Waktu di luar masih nasi dalam piring. Setelah dimakan dan disantap, jadi darah, jadi daging, jadi semua organ tubuh saya. Hati-hati itu semua. Dari mana didapatnya? Dengan cara apa mendapatkannya? Saya doakan lagi. Untuk semua orang yang telah berjasa menghadirkan makanan ini kepada kami. Saya doakan semua mereka sejahtera lahir dan batin. Saya ingat semua orang-orang yang menghadirkan makanan itu. Saya tahu satu butir nasi itu ribuan orang yang terlibat berbuat baik untuk saya. Dan saya sadar di situ kalau saya berutang budi kepada mereka. Kemudian dipungkas dengan kata-kata untuk daya sambung semesta, tanah, air, api, udara. Terima kasih. Tidak ada satu butir nasi kalau nggak ada tanah. Tidak ada satu butir nasi kalau tidak ada udara. Tidak ada satu butir nasi kalau tidak ada air. Dan tidak ada satu butir nasi kalau tidak ada matahari. Mereka bekerja sama untuk membangun satu butir nasi. Dan dipersembahkan oleh semesta untuk kita. Satu piring, bukan satu butir lagi. Lucu ya kalau orang habis makan, kemudian dia membicarakan orang lain. Lucu kalau orang habis makan dia marah-marah. Lucu kalau orang habis makan kemudian dia menyakiti orang lain. Lucu kalau dia habis makan membunuh orang lain. Lucu kalau dia habis makan menjatuhkan nama baik orang lain. Lucu aja kalau bagi saya. Karena dia makan dalam keadaan tidak sadar. Makan di restoran mewah. Begitu banyak makanan di depan dia. Tidak sadar. Makanya ketidaksadaran itu adalah sumbernya dosa. Saya kalau habis makan, apalagi saya tidak bisa makan banyak. Kenapa? Bukan tidak ingin. Bukan tidak ingin. Terlalu besar tanggung jawabnya. Terlalu besar utang budi yang harus saya kembalikan kepada mereka. Saya tidak tahu siapa yang nanam padi itu. Di sawah mana padi itu ditanam, saya tidak tahu. Oleh karena itu, karena saya tidak tahu cara saya mengembalikan kebaikan itu. Setelah saya makan, saya bertekad untuk mengembalikan seluruh energi ini menjadi kebaikan bagi semesta. Siapapun orang yang bertemu dengan saya tidak boleh berkurang kebahagiaannya. Itu makan dengan kesadaran. Bagaimana mandi dengan kesadaran? Luar biasa. Sapa dulu air. Terima kasih air, hari ini kau masih datang. Terima kasih hari ini kau masih mengunjungi rumahku. Terima kasih air. Betapa hebatnya engkau. Bayangkan kalau nggak ada air. Seperti apa wajah kita? Seperti apa mata kita? Seperti apa telinga kita? Seperti apa mulut kita? Bayangkan kalau tidak ada air.
Bayangkan ketika kita capek, tubuh kita sudah asam. Walaupun kita punya sabun yang bersifat basah, nggak ada air, tidak ada pelarut. Tidak terjadi proses netralnya tubuh kita. Luar biasa. Makanya luluran dulu, sapa dulu airnya, ucapkan terima kasih. Lalu mandilah dengan urutan yang bagus. Rasakan setiap air yang menyentuh tubuh kita, rasakan. Subhanallah. Ketika kita melakukan apapun dengan kesadaran, semua itu akan membangun kesadaran. Sadar kalau kita sekarang sedang duduk, sadar kalau kalian sedang bernapas, sadar kalau kalian sedang bisa melihat, sadar kalau kalian bisa mendengar, sadari. Hadir di sini sepenuhnya saat ini, sadari sepenuhnya. Subhanallah, itu luar biasa. Kita bisa menangis setiap saat. Kita bisa lembut setiap saat. Tidak perlu marah lagi. Tidak perlu jengkel lagi. Gak perlu semua itu, gak penting. Makanya orang sadar itu pasti baik. Orang yang menyebut dirinya baik karena dia ingin dipandang baik oleh orang lain belum tentu sadar. Suatu saat tergores sedikit saja, keluar aslinya. Keluar binatang di balik tubuhnya. Paham maksud saya? Apapun yang dilakukan dalam kesadaran adalah kebaikan. Yuk kita sadar setiap saat. Sadar kalau bisa duduk. Saya tanya mahasiswa saya, jurusan fisika, kenapa Anda bisa duduk? Itu pertanyaan seakan-akan pertanyaan konyol dari seorang dosen. Padahal ini fisika. Kenapa kita bisa duduk? Karena tinggal di bumi. Gaya gravitasi bumi ini besar dibandingkan gaya gravitasi di sana. Lihat orang di angkasa sana. Mau minum kopi aja susah. Kopinya terbang terus. Gelasnya gak bisa diem. Kita gelas diem. Airnya diem. Saya bisa duduk di sini. Kenapa? Karena saya punya massa. Bumi punya massa. Massa dengan massa tarik menarik dalam hukum gravitasi Newton. Gaya sama dengan konstanta gravitasi dikalikan massa 1 kalikan massa 2 diberikan jarak antara benda 1 dan benda 2 dikuadratkan. Itu hukum gravitasi. Siapa yang menemukan? Newton. Hukum apa itu? Hukum Allah, bukan hukum Newton. Newton hanya menemukan hukum itu. Nama hukumnya hukum Allah, disebutnya sunnatullah. Anda yakin dengan gravitasi, Anda tidak yakin dengan gravitasi, hukum tetap bekerja. Buktinya apa? Lihat sekarang. Saya ditarik oleh bumi, makanya saya tertarik oleh bumi. Saya kemudian menekan kursi. Ketika saya menekan kursi, ada gaya aksi dari saya pada kursi, ada gaya reaksi dari kursi. Sehingga apa? Gaya aksi dan gaya reaksi memenuhi hukum Newton yang ketiga, resultannya jadi sama 0. Saya jadi diam. Disitulah perlunya pengetahuan, itu akan mengantarkan kita kepada kesadaran. Coba, ketika kita minum, enak aja. Karena otak kita dengan saraf-saraf yang ada di leher kita sinkron. Otak pengen minum, saraf yang ada di leher kita bisa membantu menelan air itu. Sahabat kita tempo hari yang meninggal, penyakitnya apa? Gak sinkron antara otak dengan saraf-saraf yang ada di leher. Apa yang terjadi? Sini pengen minum, tetapi saraf-saraf di sini tidak bekerja. Air dimasukkan tidak bisa ditelan, keluar lagi. Karena tidak masuk air, ya meninggal. Karena setiap hari kalian bisa menelan air dengan mudah sampai nggak sadar. Bahwa sebetulnya kalian bisa menelan air itu karena sistem kelistrikan di tubuh kita masih normal. Sadar nggak? Ketika kita punya gigi, semua rasa makanan enak. Saya nggak bisa cerita karena belum pernah nggak punya gigi. Tapi menurut teori katanya kalau nggak ada gigi apapun nggak enak. Ada orang kemarin tamu datang ke Jelekong,
saya kasih jagung. Pak, mangga raos ya jagung kenging panen ti dia. Diam aja. Nah, ditawaran teh cicing wae. Mangga Pak, jagung mumpung haneut keneh raos. Udah saya kasih contoh, saya yang makan. Mangga Pak, cicing keneh wae. Terakhir baru ngomong, punten katanya. Abdi mah teu gaduh waos. Oh. Tuh. Akhirnya saya tanya, berapa umur? Umurnya itu di bawah saya. Giginya sudah hilang semua. Karena ada masalah dengan cinta kasih pada dirinya. Jadi saya dari situ dapat pengalaman. Kalau nggak ada gigi kan boro-boro ngerasakan jagung. Ngunyahnya saja nggak bisa. Betul nggak? Padahal rasa makanan itu, surganya makanan itu baru keluar kan kalau dikunyah. Makanya jangan buru-buru kalau ngunyah. Kunyah aja. Tenang. Sudah lembut baru biar kata lambung, terima kasih mulut. Kerjaanku tidak terlalu berat nih. Gitu kata lambung. Karena semua sudah siap kami lumatkan. Karena sudah selesai di atas. Ini baru aja masuk. Ya kata lambung, sorry. Kata lambung. Ya udah lambungnya sakit namanya mah. Tambah lagi stres. Tuh. Jadi kita menyiksa. Itu penindasan itu. Itu penindasan, itu masochis itu. Menindas diri sendiri. Kalau diurut ya. Dari pagi sampai sore, berapa kali kalian menindas diri sendiri? Banyak banget. Betul gak? Belum lagi melakukan pekerjaan karena kewajiban, menindas lagi. Belum lagi melakukan pekerjaan karena tugas, menindas lagi. Belum lagi melakukan pekerjaan sebetulnya dia tidak senang di pekerjaan itu. Cuma harus bekerja, ada kata harus bekerja, harus cari uang, harus cari nafkah. Damung sebetulnya mah, cuman karena harus dia menindas. Makanya temukan apa yang kalian senang dalam hidup. Temukan jeniusnya kalian di mana. Karena setiap manusia itu jenius. Jenius loh di bidangnya. Jadi yang jenius bukan hanya Einstein. Einstein jenius di bidang fisika. Yes, tidak diragukan lagi. Tapi semua manusia datang ke bumi jenius di bidangnya. Saya jenius di bidang saya. Karena tidak ada yang tidak jenius kok. Tidak ada yang tidak jenius. Ikan tuh jenius. Di bidang renang. Iya. Borojol langsung renang. Tidak perlu guru renang buat ikan. Jenius dari kecil. Monyet itu baru borojol langsung manjat. Jenius di bidang manjat. Apa yang tidak jenius? Semua jenius kok. Apalagi manusia. Cuman selama ini kita kadang-kadang tidak percaya pada diri kita sendiri. Bahwa kita ini jenius di bidangnya. Makanya jangan pengen sama. Kalian jadi idiot karena tiap hari jadi orang lain. Iya. Teman masuk jurusan matematika. Kalian gak suka matematika. Masuk jurusan matematika jadi idiot. Bidangmu bukan itu, bidangmu itu ini nih, bikin bumbu. Gak usah pakai aljabar, Pitagoras, pusing. Ada orang yang jenius, memang jeniusnya itu cuma bikin bumbu aja, gak usah yang lain-lain. Udah, kamu jenius di situ. Bisa bikin catering, bisa jadi pengusaha, jeniusnya di situ kok. Karena begitu kamu ingin jadi orang lain, ya kamu jadi idiot. Masuk jurusan fisika, mencret. Makanya kurikulum sekarang itu kurikulum merdeka. Dibuat semuanya merdeka. Silahkan kalian mau belajar apa. Munculkan potensi dirimu, bakatmu. Karena setiap manusia itu adalah tamu agung yang datang ke semesta untuk jadi dirinya sendiri. Paham sampai sini? Yuk. Mungkin gak orang sadar membunuh? Mungkin? Kalau orang baik membunuh mungkin. Karena orang baik belum tentu sadar. Apalagi baiknya cuma apa kata orang. Hati-hati nih. Banyak orang yang kelihatannya baik
Sebetulnya cuman karena banyak aturan yang membuat dia seakan-akan kelihatan baik. Di belakangnya ketika aturan itu agak sedikit saja kendur, mungkin saja dia bukan jadi seperti yang dinilai oleh banyak orang. Ngerti maksud saya? Atau perlu saya jelaskan? Mohon maaf. Ada satu bangsa, nggak usah saya sebut namanya. Di sana itu dia itu teratur sekali hidupnya, karena di sana ada aturan yang mengikat dia. Begitu dia pindah ke tempat lain yang aturannya tidak seketat di negaranya, ternyata perilakunya kelihatan. Jadi dia baik karena diikat oleh aturan, dia baik karena takut oleh aturan. Itu belum benar-benar baik, itu belum baik dari kesadaran. Makanya baik yang sebaik-baiknya itu adalah yang lahir dari sebuah kesadaran. Ini saya kasih tahu nih. Kalian suka mabuk gak? Mabuk. Minum minuman keras, suka nggak? Kalian orang baik. Kenapa kalian tidak melakukannya? Karena takut ditangkap polisi. Kalau ada orang mabuk-mabukan tangkap polisi, karena takut ditangkap polisi, maka kalian jadi baik. Baik nggak itu? Sebetulnya kalian masih berangan-angan pengen minum. Betul nggak? Nah, ada nggak orang yang baik, nggak korupsi, apapun jabatannya nggak korupsi, ada nggak? Bisa jadi dia baik karena apa? Karena dia takut ditangkap KPK. Apakah itu benar-benar baik? Kayaknya kalau KPK dibubarin, aslinya keluar. Ngerti maksud saya? Jadi jangan bilang kalau orang tidak korupsi itu tidak bermental. Mungkin saja karena dia takut. Belum berani, ntar udah berani latihan dulu yang kecil-kecil. Iya dong, setelah yang kecil-kecil gak ketahuan kan tiba-tiba jadi berani pada yang besar. Apakah itu baik? Makanya orang baik itu waktunya sebentar. Tapi orang sadar lama. Dia baiknya asli. Nih saya kasih tahu. Kalau kalian berbuat baik karena pengen dapat pahala, pengen dapat surga, asli gak baiknya? Asli apa palsu? Suka kalian lakukan? Nah loh. Makanya kita ini terus menerus hidup dalam kepura-puraan, ketidaksadaran. Lihat saya, orang baik ketika dia memberi, dia sadar sesungguhnya dia tidak memberi. Karena yang sedang diberi adalah dirinya sendiri. Semua pemberiannya kan akan kembali pada dirinya sendiri. Bahkan dia berterima kasih pada orang lain yang mau diberi. Kenapa? Karena ada kamu. Jadi tempat untuk menyimpan kebaikan saya. Karena suatu saat akan dikembalikan kepada saya. Walaupun dia tidak berharap apa-apa, tetapi dia sadar kalau kebaikan yang dilakukan untuk dirinya sendiri, lumayan sadarnya. Apakah sudah sadar betul? Belum. Kenapa belum sadar betul? Ya kan masih berharap. Nanti kebaikan dikembalikan pada saya, tetap aja ada harapan. Nah yang sudah tingkatan tinggi kesadarannya, setelah memberi dia lupa. Kalian mau boro-boro melakukan kebaikan dikit saja, sudah mengharapkan tempat istimewa setelah kematian, betul? Dapat uang 100 juta baru dikeluarkan 2,5%, merasa sudah zakat. 100 juta 2,5% berapa? 2,5 juta, merasa besar karena belum pernah ngasih. Baru hari itu jadi orang soleh, betul nggak? Saya jadi orang baik. Mulai ngomong di pengajian di mana-mana. Kalau dapat penghasilan, zakat dong seperti saya. Padahal nggak sekali-kalina zakat nanti. Nah inilah saya ingin bicara pada kalian semua. Mari kita berhenti menjadi orang yang berpura-pura baik. Sebetulnya kita tuh nggak sadar.
Ngerti maksud saya? Yuk kita teruskan dulu. Ada gak orang sadar membunuh? Gak mungkin. Ada gak orang yang sadar melakukan kekerasan? Gak mungkin. Ada gak orang yang sadar memperkosa? Gak mungkin. Ada gak orang sadar mencuri? Ada gak orang sadar menyiksa? Saya kasih tahu, semua perilaku-perilaku ini terjadi karena dia tidak sadar. Bisa jadi ini dilakukan oleh orang dalam tanda kutip disebut orang baik di saat tertentu. Mungkin pernah kaget ya, tiba-tiba ada orang ditangkap polisi. Kan setiap hari saya lihat dia itu orang baik. Padahal baiknya itu karena takut oleh aturan saja. Takut hukuman masyarakat. Bukan karena sebuah kesadaran. Nih saya kasih tahu pada kalian semua. Kalian tidak akan terlahir jadi manusia baru. Sepanjang kalian belum bisa membunuh konsepsi tentang Tuhan yang dibangun oleh pikiranmu. Makanya Tuhan tidak bisa dikonsepsikan. Tuhan itu harus ditemui dan dirasakan kehadirannya langsung. Biar kita bebas dari konsepsi. Makanya sepanjang kita menuhankan dengan konsepsi. Sepanjang itu kalian hanya berpura-pura baik. Kira-kira yang semacam itu melelahkan enggak? Melelahkan atau menyenangkan? Melelahkan, tapi senang. Terus aja di pusaran itu ya nggak keluar-keluar. Makanya hari ini saya bicara hal yang berbahaya sebetulnya. Tetapi saya berani mengambil risikonya. Saya harus sharing pemahaman ini supaya orang sadar. Hanya ketika ketidaksadaran memerintah dalam kegelapannya, semua jenis musuh akan masuk. Ngerti gak kalimat ini? Begitu ketidaksadaran kita memerintah, di mana ketidaksadaran memerintah? Di ruang gelap. Akan masuk gak musuh-musuh kita? Masuk. Begitu kita diperintah oleh ketidaksadaran kita di ruang gelap, perhatikan saya, musuh masuk. Ilustrasi yang sederhana gini. Ini ilustrasi yang sederhana. Tapi ini ilustrasi yang cerdas. Perhatikan saya. Ada orang mau maling ke rumah kita, lampunya masih nyala. Berani gak dia masuk ke rumah kita? Gak berani. Tapi begitu lampu dimatikan, sudah gelap semua, dan dia amati, lampu yang itu aja gak pernah dimatikan, satu. Wah, sudah tidur nih. Masuk gak? Masuk. Makanya yang akan maling-maling ke rumah kita ini, rumah sejati kita ini akan datang kalau di dalamnya poek. Kalau di dalamnya lampu-lampunya mati semua, tidak ada sinar yang bersinar di dalam, belum tahu jati dirinya, tidak pernah terkena cahaya ilahi dalam dirinya, poek. Gampang sekali pencuri masuk. Suka kecurian kalian? Marah itu berarti kalian tercuri. Kesel itu berarti kalian tercuri. Sakit hati itu kalian tercuri. Kenapa tercuri? Lampunya mati. Makanya saya ambil ilustrasi yang sederhana. Maling saja masuk rumah kita, yang rumah kita, rumah besar kita, mikir dulu kalau lampunya masih hidup. Makanya kalau lampu di sini nih, lampu di sini sudah hidup, keren, maling gak bisa masuk. Nah ini nih, lihat. Yang lampu-lampunya masih belum hidup, gak tahu cara menghidupkan lampu dalam dirinya. Bulan redup, matahari redup, bintang gak ada, semua lampu. Kayak di kampung saja. Poek mongkleng buta rajin. Ya sudah, gampang dicuri. Makanya pencuri gampang masuk. Makanya orang yang sudah terang di dalam, sudah berkesadaran. Pencuri pun mikir dulu kalau mau masuk sama dia. Gak akan kecurian. Ini ilustrasi yang sederhana.
Tetapi ilustrasi ini sangat cerdas. Kenapa? Karena gampang membayangkannya. Kan ini kan sebetulnya hal biasa dalam hidup. Betul? Saya pernah bertanya pada seseorang. Menurut psikologi ada anekdot. Ketika kita melarang seseorang melakukan sesuatu, sebetulnya kita sedang membujuk orang itu untuk melakukannya. Itu pendapat dari ahli psikologi namanya Sigmund Freud. Pernah dengar nama itu? Wah, gak pernah dengar ya. Kalian kemana wae atuh? Sigmund Freud itu adalah seorang psikolog tetapi sangat spiritualis. Dia membuka semua ya hambatan-hambatan mental pada diri setiap orang. Ini pertanyaannya. Waktu Adam dan Hawa ada di surga, siapa yang melarang jangan makan buah kholdi? Siapa? Bilang aja yang keras, siapa? Allah. Nah, gak apa-apa. Bukankah kata Sigmund Freud, kalau dia melarang sesungguhnya merayu untuk melakukannya. Pikirkan. Gak diteruskan. Mikir dong, enak aja pengen dikasih jawabannya. Kalian ngerti pertanyaannya sudah bagus. Apalagi kalau bisa menemukan jawabannya. Cari sendiri. 2. Kalau di rumah kita masih nyala, pencuri nggak masuk, setuju? Kalau di sini nyala, pencuri nggak bisa masuk. Jadi nih saya kasih tahu sama kalian semua yang suka tersinggungan, baperan, gampang sekali marah. Itu tanda bahwa rumahmu poek. Nah sekarang rumahnya poek, nggak apa-apa. Tapi ada satpam, ada yang jaga. Berani nggak itu pencuri masuk? Agak lumayan. Gak apa-apa poek, tetapi ada penjaga. Ada satpam di sini. Ada kesadaran yang menjaga dirimu. Gak akan masuk tuh pencuri. Yang ketiga. Lampu sudah mati, satpam gak ada. Tapi di rumah masih ngobrol. Ketawa-ketawa. Bisa gak pencuri masuk? Nah kalau pencuri gak mau masuk ke sini, sering ngobrol. Ngobrol dengan siapa? Ya Allah. Kamu itu gak sendiri, kamu bersama Allah, kurang ngobrol. Makanya kalau ada yang mau datang ngobrol, gak akan tercuri. Apalagi kalau tiga-tiganya lampunya nyala, satpamnya ada, selalu terjaga, ngobrol terus menerus. Keren ini, gak mungkin tercuri. Ini yang disebut dengan kesadaran. Ngerti gak ini? Ini kuliah mahal ya. Saking mahalnya gratis. Ya? Iya. Ngobrol itu bahasa asingnya, bahasa spiritualnya adalah zikir. Tapi zikir itu bukan menyebut. Zikir tuh mengingat. Karena banyak yang, mohon maaf ya. Disuruh mengingat, malah nyebut. Kalian baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Itu bukan zikir, itu menyebut, namanya wiridan. Kalau mengingat itu gak ada suaranya. Sekarang kalian ingat gak sama orang tua? Itu kan gak ada suaranya. Ingat gak sekarang sama anak? Itu kan gak ada suaranya. Ingat duit gak sekarang? Gak ada suaranya. Utang kali ingat gak sekarang?
Gak ada suaranya, ingat tuh gak ada suaranya. Yang penting kita tahu yang diingat-ingat tuh di batin. Makanya di dalam Quran dikatakan mengingat Allah itu harus seperti kau mengingat bapakmu. Faiza qadaitu manasikakum fazkurul kazikrikum abaakum. Mengingat Allah itu harus seperti kau mengingat bapakmu. Ingat gak sama orang tua sekarang? Orang tua siapa? Lah orang tuamu. Saya gak bisa ingat orang tuamu, saya ingat orang tuaku. Jangan paksa orang tua saya mengingat orang tuamu. Siapa orang tuamu? Namanya siapa? Agus. Bentar, sambil tasbih dulu. Agus, 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 Agus. Sedang apa saya? Sedang nyebut. Apakah saya berhasil mengingat Agus? Ya enggak, yang bisa mengingat Agus cuma kamu. Anaknya Agus. Yang gini saja kadang-kadang gak pernah mikir karena tidak sadar. Saya dulu waktu kecil sama bapak saya, kamu banyak-banyak zikir ya. Gimana Pak caranya? Ya baca subhanallah 33. Alhamdulillah 33. Loh kok zikir ada suaranya Pak? Kamu banyak ngomong. Lakukan aja. Saya gak bisa melakukan. Sepanjang saya belum mengerti. Karena saya nggak ngerti, disuruh mengingat, tetapi malah saya disuruh menyebut. Alatnya udah beda, ingat itu di sini, nyebutkan di sini. Tapi sekarang banyak sekali yang nyebut-nyebut nama Tuhan, merasa dia sudah ingat pada Tuhan, disebutnya zikir. Zikrullah katanya, aneh saya. Tetapi yang aneh-aneh ini semakin banyak, karena yang tidak sadar semakin banyak. Karena banyak gurunya. Guru ketidaksadaran. Sekali lagi para sahabat. Saya tidak sedang mengubah kalian harus menjadi saya. Tidak ada kepentingan bagi saya. Saya sedang memaksimalkan kalian menjadi diri kalian sendiri. Tidak usah jadi saya. Tidak penting bagi saya kalian ngikut saya atau tidak ngikut saya. Gak penting. Sungguh saya gak cari murid kok. Gak cari jamaah lagi. Makanya ada yang tanya, ya, gimana nih kalau majelis taklim yang saya bina katanya tidak bertambah-tambah? Emang gue pikirin, emang saya ngajar ngaji nambah majelis taklim? Gak penting bagi saya. Yang penting saya sudah menginspirasi banyak orang tentang apa yang saya alami. Karena saya tidak pernah mau mengubah orang harus seperti saya. Kalau saya mengubah Anda harus seperti saya, berarti saya ragu dengan keyakinan saya. Dan untuk meyakinkan keyakinan saya tidak perlu Anda harus meyakinkan saya. Tidak perlu. Karena keyakinan saya adalah pengalaman saya. Itulah bedanya. Jadi kalau ditanya kenapa saya beda? Ya memang beda. Saya tidak pernah jadi orang kok. Saya jadi diri saya aja. Dan tidak bisa diubah. Inilah saya. Karena memang saya ditugaskan semesta untuk menjadi diri saya. Bukan menjadi kalian. Bukan menjadi siapa-siapa. Ngerti maksud saya? Dan menjadi diri sendiri itu nikmatnya luar biasa, bebas, merdeka. Karena kita tidak pernah mengizinkan diri kita tertindas oleh orang lain. Saya tidak mau menjadi sadism, saya juga tidak mau menjadi masochis. Gak mau dua-duanya. Saya menjadi diri saya sendiri saja. Begitu menjadi diri sendiri, kenal diri sendiri, yang keluar dari sini cuma satu, cinta kasih dan belas kasih. Keinginan untuk menyayangi setiap makhluk. Itulah bedanya orang sadar dengan orang baik. Kebajikan tidak akan pernah menjadi kebajikan jika tidak sadar. Bagaimana kita bisa berbudi luhur jika kita tidak sadar? Akan ada ego raksasa di balik kebajikan kita. Hati-hati, banyak orang yang kelihatannya sedang melakukan kebajikan, tetapi dia tidak sadar. Sebetulnya dia sedang ngasih makan egonya sendiri. Egonya bukan menjadi kecil, tapi egonya semakin membesar, semakin meraksasa. Apa yang terjadi? Dia akan menjadi diri palsu. Karena dia akan mengidentikan diri
dengan egonya sendiri. Makanya hati-hati. Kekudusan yang dikerjakan dengan kepura-puraan sia-sia. Maaf ya. Kan kita ini ingin dipandang suci kadang-kadang oleh orang berpenampilan suci. Pakai pakaian yang menurut orang pakaian itu suci. Betul? Padahal kesucian tidak bisa dilihat dari pakaian. Dengarkan nanti di YouTube. Ada judul ceramah saya. Cara mencapai kesucian. Suci itu di sini. Kalau pola pikir kita sudah selesai. 3 ciri kesucian. 1, kita sudah tidak serakah dengan yang kita ingin. 2, kita sudah tidak benci terhadap yang tidak kita ingin. Yang ketiga, sudah bebas kita dari kegelapan. Lampunya sudah menyala. Kalau 3 sudah dicapai, suci. Ciri orang suci, pola pikirnya suci. Dan orang yang pola pikirnya sudah suci, tidak pernah terjebak oleh baik buruk. Tidak pernah terjebak oleh benar salah. Dia menerima apapun apa adanya. Sudah selesai. Makanya gampang kalau lihat orang kotor. Tersinggungan, gampang marah. Itu kotor. Apapun bajumu. Gak peduli bagi saya. Kalian mau pakai baju apa gak peduli. Yang penting kalau bagi saya pakai baju yang sopan aja. Kalau kesucian itu ditampakkan di baju. Enak aja dong yang banyak duit. Betul? Nih kalian yang laki-laki. Kalau ingin jadi kelihatan seperti wali. Gampang. Ke pasar baru bawa uang 150.000. Kalian beli yang dililitkan ke sini. Beli jubah. Jubah itu kebalikan dari baju. Kalau baju ini baju. Dibalikan jubah. Saya tidak suka pakai jubah karena kebalik. Saya sukanya baju. Makanya ada yang tanya, kenapa katanya saya kok ceramah pakai saya pakai baju. Saya nggak suka pakai jubah, kebalik. Supaya tambah keren lagi, tambah 25.000. Sorban. Udah, kalian kemana-mana suci kelihatannya. Kesinggung dikit aja langsung tuh binatang keluar dari badanmu. Itu orang suci. Begitu istrinya tidak sama dengan dia, sudah stop, kamu jadi istri saya. Saya cari yang lain. Sucinya di sebelah mana? Dia hanya mau menerima yang dia mau. Dan dia tidak mau menerima yang tidak dia mau. Padahal di istri kita, di suami kita ada dua-duanya. Yang kita ingin dan yang tidak kita ingin ada pada dia dua-duanya. Kamu licik hanya ingin yang kamu ingin. Di mana letak kesucianmu? Makanya kalau sudah berbicara aspek luar, kita ini kerap kali tertipu. Ada orang pergi ke gunung. 15 tahun, 20 tahun di gunung. Gak makan, gak minum. Wah cuman makan yang seadanya di hutan. Tiba-tiba datang ke sini ngajar tentang cara hidup berumah tangga. Mau kalian dengar? Mau kalian dengar? Harusnya tanya dulu. Anda berkeluarga tidak? Tidak. Punya istri enggak? Tidak. Anak? Tidak. Pernah nikah? Belum. Ngapain Anda ngasih ceramah kami? Kami lebih berpengalaman daripada Anda. Anda ini gimana sih? Nah tapi kita ini kadang-kadang tertipu. Karena datang dari hutan 20 tahun di sana. Katanya orang suci mau ngasih ceramah tentang rumah tangga. Pengalaman tentang rumah tangga gak ada. Apa yang mau disampaikan dia? Kita ini suka tertipu. Ada orang menceritakan gimana caranya menjadi orang kaya. Tinggal heula imahna. Ini kadang-kadang kita ini suka tertipu. Mau kemana? Ini mau cari apa? Cari mantra jadi orang kaya. Mau ketemu siapa? Oh di sana katanya ada orang hebat, orang pinter. Di mana? Di gunung. Tinggal di mana? Di gunung. Rumahnya kayak apa? Gubuk. Gak waras itu.
meminta cara kaya pada orang yang belum pernah berbisnis. Apa yang mau dikasih? Baca ini sekian kali, baca ini sekian kali, buang-buang waktu. Dan sekarang masih banyak orang yang percaya, baca ini sekian kali seluruh dosa diampunkan, baca ini sekian kali utang lunas. Gimana sih? Baca surat Al-Kahfi katanya tiap hari Jumat 7 kali, utang lunas. Tambah besar utangnya, karena gak ada waktu buat bayar utang. Betul gak? Habis waktunya baca surat. Tapi yang kayak gitu-gitu itu masih laku. Saya bukan anti dengan itu. Betul, di surat Al-Kahfi itu ada cara untuk bayar utang. Tapi utang pada Allah. Bayar dulu utang itu pada Allah. Karena utang yang paling besar manusia adalah tidak tahu dan kenal pada Tuhan. Masuk ke dalam gua yang bisa memberikan kamu keselamatan. Kalau sudah kamu kenal dengan jati dirimu. Kenal siapa dirimu. Kenal siapa Tuhanmu. Semua hidupmu akan beres. Mulai dari kesadaran. Sadar dibangun, baik pasti. Tidak berpura-pura jadi orang baik. Bedah isinya. Makanya sudah ada tuh. Saya sudah membedah surat Al-Kahfi 1 surat. Gak tahu berapa episode tuh, nanti tanya Kang Dadan. Sudah tersedia kalau mau. Benar-benar saya kasih tahu cara menjadi orang kaya. Hati-hati, kaya di situ artinya tidak seperti yang kalian pikirkan. Paham maksud saya? Coba waras sedikit ya. Kekudusan yang dikerjakan dengan kepura-puraan adalah sia-sia. Karena itu tidak akan membawa kesederhanaan. Itu tidak akan membawa kerendahan hati. Itu tidak akan membawa pengalaman ketuhanan yang hebat. Yang terjadi hanya memberikan nutrisi pada ego. Jadi kalau hari ini kita berpura-pura suci karena ingin dipandang baik oleh orang lain. Agar tetangga hormat pada saya karena saya orang baik. Stop. Tidak akan membantumu. Tetap saja kekotoran melekat dalam dirimu. Betul? Tersinggung sedikit aja bisa pindah rumah. Betul apa tidak? Iya. Tuh yang ketawa paling kencang tuh. Kesinggung dikit aja pindah rumah. Banyak manusia yang seperti, ulangi ya. Banyak manusia yang seperti menjalani kehidupan orang suci yang terhormat, tapi busuk di dalam. Dan menjalani kehidupan yang tidak berarti. Dosa tetap aja akan menjadi dosa, bahkan kebajikan bisa jadi menjadi dosa dalam tanda kutip. Moralitas tetap saja tidak bermoral. Sepanjang kita hanya berpura-pura. Ayo lihat saya. Kalian sedang duduk mendengarkan saya kuliah seperti ini. Semua itu kelihatan seperti orang sabar. Betul nggak? Seperti orang soleh. Ya seperti. Lo aslimu bukan di sini. Aslimu tuh nanti keluar dari sini. Makanya kenapa di masjid ini saya tidak kasih batas suci. Biar kalian tetap suci ketika keluar dari masjid ini. Makanya ada kan di masjid pakai batas suci. Makanya sucinya tuh di masjid. Betul apa tidak? Keluar dari situ naik sepeda motor kesinggung sedikit. Padahal habis sholat nyerang. Keluar tuh binatangnya. Makanya goreslah orang yang disebut suci olehmu itu. Cubitlah sedikit. Pasti binatangnya keluar. Itu artinya busuknya masih ada di dalam. Karena kalau ingin lihat busuknya seseorang, kasih pancingan. Hal yang tidak dia suka. Keluar tuh aslinya. Ngerti maksud saya? Makanya di sini semua seperti sabar. Seperti soleh. Duduknya pun rapi. Seperti senang kerapian. Seperti. Aslinya di mana? Aslinya dirimu itu saat berhadapan dengan kontradiksi. Jadi, kebajikan tanpa kesadaran hanya kepura-puraan. Hanya kemunafikan. Hanya akan membuat kita menjadi diri palsu. Tidak bisa membebaskan.
Sebaliknya hanya membuat kita terpenjara oleh diri kita sendiri. Aneh. Seorang ibu merasa malu ketika anaknya punya anak perawan belum menikah. Baru usia 23. Makanya cari ke sana kemari, ya. Makelar. Juru sambung, calo dan lain-lain. Supaya anaknya cepat menikah. Dan ketika anaknya menikah dia senang. Karena tetangga akan bilang kalau dia itu sukses membangun rumah tangga. Rumah tangganya baik. Padahal dia menindas anaknya sendiri. Karena cepat-cepat ya sudah dinikahkanlah anak itu dengan siapa saja. Yang penting nikah. Apa yang terjadi? 2-3 bulan bubar. Ini orang tua. Pendidikan dia ikut campur. Urusan pekerjaan dia ikut campur. Bahkan diajarkan anaknya untuk sogok sana sogok sini supaya diterima pekerjaan. Aneh saya. Kalau kita berani memberikan racun pada anak kita sendiri. Anak saya, kamu mau sekolah di mana? Mau sekolah di... Anak saya yang paling besar sekolahnya di kampus saya. Tes kamu. Katanya ada jatah ya. Jatah dari mana? Gak ada jatah-jatahan. Tes. Keterima? Ya udah, itu berarti bagus buat kamu. Gak keterima, jangan minta tolong ayah. Ayah sudah menolongmu, disekolahkan dari kecil, dibiayai dari kecil untuk menjadi dirimu sendiri. Kamu jadi apa masa depanmu? Terserah kamu, yang menentukan kamu, bukan urusan ayah. Gitu saya sama anak. Tidak mesti menjadi saya. Karena saya pekerjaannya ngasih ceramah begini, anak saya harus jadi penceramah, tidak. Buat apa anak saya dikarbit harus menjadi saya? Biarkan mereka jadi dirinya sendiri. Saya percaya semua anak-anak saya adalah tamu agung yang diutus ke semesta untuk menjadi dirinya sendiri, bukan untuk menjadi saya. Makanya tidak pernah saya kecewa dengan anak. Karena saya tidak pernah punya keinginan apapun pada anak. Kecewa itu karena kita punya keinginan. Ingin anaknya seperti yang kita mau. Begitu tidak sesuai dengan kenyataan kecewa. Siapa yang membuat Anda kecewa? Bukan anak. Pikiranmu, keinginanmu. Nyalahin anak lagi. Lagi-lagi ketidaksadaran. Pokoknya ketidaksadaran itu pusarannya jadi sangat-sangat berbahaya. Maaf ya Bapak Ibu. Kalau dipresentasi orang sadar dengan yang tidak sadar di semesta ini. Maaf ya. Mungkin 95% banyak orang yang tidak sadar. Bahkan kalian sibuk setiap hari melaksanakan ritual agama pun dalam keadaan tidak sadar. Gak tahu tuh tujuannya buat apa. Padahal di Quran jelas, aqimis shalah, inna shalah tanha 'anil fahsya wal munkar. Dirikanlah salat. Salat itu adalah instrumen, sarana supaya kamu tidak supaya kamu tercegah dari perbuatan keji dan munkar. Salat itu sarana, alat supaya kamu tidak melakukan perbuatan keji dan munkar. Loh, kamu malah ngitung rakaat. Tiap hari ngitung rakaat, rakaat saya ini sudah banyak. Sampereun jaga di akhirat. Beratnya bawa rakaat ke akhirat. Segala teh seetik bekal ke akhirat. Bekal ke akhirat. Bayangkan ya. Begitu mau ke akhirat bekalnya terlalu banyak. Nggak pergi-pergi tuh ke akhirat. Seueur teuing tuh pahalana. Karena dikit-dikit pahala gitu ya. Ya Allah. Karena semua dilakukan dalam keadaan tidak sadar. Paham sampai di sini? Oke, semua yang dilakukan dalam keadaan tidak sadar, semua akan membuat kita menjadi terpenjara oleh ketidaksadaran kita sendiri.
Yang dibutuhkan sekarang adalah kesadaran. Yang dibutuhkan sekarang adalah perhatian penuh. Karena perhatian penuh itulah kunci utamanya. Perhatian penuh membuka semua kunci keberadaan. Apa kesadaran itu? Lihat saya. Kesadaran itu adalah hidup dari waktu ke waktu. Gak usah memikirkan besok apa. Gak usah memikirkan masa lalu. Apa yang bisa kita lakukan saat ini, di sini, sekarang, lakukanlah. Sadar itu artinya apa? Hidup dari waktu ke waktu. Sekarang sedang ngaji, ngajilah dengan sadar. Habis ngaji nanti makan, makanlah dengan sadar. Habis makan kemudian nanti pulang ke rumah, pulanglah di jalan dengan sadar. Nyampe di rumah, duduklah dengan sadar. Nyampe di rumah makan, makanlah dengan sadar. Dari waktu ke waktu, selalu punya perhatian penuh. Itu saja, sadar tuh gitu. Gampang kok. Nah, makanya kita ngasih latihan-latihan untuk itu. Ada namanya mindfulness. Yang sudah belajar dengan saya kasih cara teknik berdoa yang bagus. Itu teknik berdoa yang saya ajarkan pada kalian itu sudah lebih dari mindfulness. Gak ada itu yang kayak gitu. Mindfulness itu apa? Tarik napas hitungan 4, tahan napas hitungan 7, buang napas hitungan 9. Kenapa buang napas harus lebih lambat? Supaya kita itu tidak reaktif, responsif, ada delay. Masuk hitungan 4, buang hitungan 9, 9 kurang 4, 5. Ada delay 5. Di situ akan memunculkan kesadaran. Makanya ketika kalian membaca doa-doa yang saya ajarkan, hati-hati, buang napasnya yang terakhir itu harus lebih lambat daripada tarik napasnya. Biar terjadi di sini mindfulness, kesadaran. Belum lagi dikasih afirmasi, dikasih sugesti, keren banget. Makanya amalkan saja. Yang sudah dapat amalkan, jangan jadi kolektor doa. Jangan jadi debt kolektor doa. Buat apa? Itu adalah sarana. Endingnya apa? Endingnya adalah kesadaran. Makanya sadar itu adalah hidup dari waktu ke waktu. Waspada, sadar akan diri sendiri, sadar akan sesuatu yang terjadi di sekitar kita. Sadar. Nih lihat saya. Selesai ini keluar, tiba-tiba ada peristiwa. Sadar saja bahwa tidak ada satu peristiwa pun di semesta yang datang secara kebetulan, kita yang menariknya. Kita yang menariknya. Tidak ada yang peristiwa datang kepada kita, bukan kita yang menariknya. Tidak ada. Apalagi kadang-kadang kita suka nyalah-nyalahin Allah. Oh, saya lagi diuji sama Allah. Kata Allah, apa pentingnya ngasih ujian sama kamu? Emang kamu mahasiswaku, kata Allah. Ujian. Kita tuh kadang-kadang suka sok-sokan aja. Lagi diuji sama Allah. Nih yang suka bilang lagi diuji sama Allah, saya mau nanya. Kapan daftarnya? Saya nguji mahasiswa saya yang terdaftar saja, yang ada di absen, yang registrasi, yang gak daftar, gak saya uji. Masa saya tiba-tiba nguji tukang sayur, kasih soal fisika. Kalian tiba-tiba, mohon maaf ya. Kenapa Bu? Saya alhamdulillah lagi diuji sama Allah. Saya nanya, kapan registrasinya? Karena untuk dapat ujian dari Allah harus registrasi. Nabi Musa tuh registrasi dulu jadi orang beriman. Baca tuh di Quran surat Al-A'raf 143. Kan Nabi Musa bilang sama Allah, ya Allah, nampakkan diri engkau kepada aku agar aku dapat melihatmu. Apa kata Allah? Kamu akan dapat melihatku, hai Musa. Tapi lihatlah ke puncak kesadaranmu. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal, ketika Tuhan menampakkan diri di kesadarannya Musa. Musa itu saat itu fana. Gunung hancur luluh, kesadaran Musa hilang. Dan Musa jatuh pingsan. Pingsan di sana bukan karena Allah jahat. Masa pengen ketemu Allah langsung Musa pingsan. Sadis banget Allah. Bukan, itu bahasa simbolik. Fana, menyatu dengan Allah. Dan di situ ada kata-kata Musa. Apa kata Musa? Qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awalul mu'minin.
Maha suci Engkau ya Allah. Terima kasih Engkau telah mengenalkan Engkau kepadaku. Dan aku bisa mengenalmu. Dan inilah awal aku beriman. Itu registrasi Musa di situ. Kalian gak registrasi tiba-tiba dapat ujian. Apalagi, wah ini lagi dapat musibah dari Allah. Kata Allah, sejak kapan gue bikin musibah? Ya Allah, aku sakit ya Allah. Aku yakin sakit ini darimu. Engkau sendiri yang menyembuhkan. Gak ada di Quran. Sesungguhnya sakit itu dariku. Dan aku yang menyembuhkan. Gak ada. Yang ada di Quran cuma satu. Fa'iza maritu fahuwa yasfin. Apabila kamu sakit, aku yang menyembuhkan. Sakitnya buatanmu sendiri. Tapi hebatnya Allah. Walaupun kamu bikin sakit, tapi Dia yang menyembuhkan. Sembarangan sakit dari Allah. Kenapa Bu? Ini saya lagi dikasih sakit sama Allah. Aduh, untung aja Allah tuh gak tersinggungan. Coba kalau Allah baperan, langsung Allah bersuara. Enak aja kata Allah. Lo sendiri berdiri berjam-jam cari uang segede pintu. Gak berhenti-berhenti. Udah gitu begitu gempor kakinya bilang dari Allah. Makanya yang paling gampang itu kan sebetulnya segala sesuatu itu ditempuhkan ke Allah. Beres. Betul gak? Aduh. Para sahabat, kita disuruh untuk menjadi orang yang rendah hati. Kenapa? Lihat, kalau ada tanah tinggi, kemudian turun hujan. Tanah tinggi bisa nampung air enggak? Enggak bisa. Apalagi enggak ada pohon, sudah langsung ke bawah. Tapi tanah yang rendah selalu bisa menampung hujan. Makanya semua orang yang tinggi hati, belajar ilmu apapun tidak akan pernah berkah. Karena apa? Tapi karena orang yang tinggi hati itu tidak pernah bisa menyimpan ilmu. Ilmu itu hanya akan bisa mengendap, tersimpan di orang-orang yang rendah hatinya. Makanya rendah hati adalah bakat yang harus dijunjung tinggi. Tapi kerendahan hati itu bukan kesadaran. Kerendahan hati itu adalah karakter. Itu bukan yang utama sebetulnya, itu penunjang. Karena orang yang berkesadaran pasti rendah hati. Oleh karena itu sekali lagi, kesadaran kunci utamanya. Nah, kerendahan hati itu kalau di mobil sering disebut peredam kejut. Tahu gak peredam kejut? Shock breaker. Saya gaya-gayaan pergi ke Cikapundung. Mau beli onderdil mobil. Saya bilang, Kang, shock breaker. Teu aya cenah. Nah, toko segede kieu, gede, teu aya. Shock breaker mobil Innova, teu aya. Datang lagi sakana, Kang, sebleker, oh aya. Jadi saya harus ikutan mereka. Ditulisnya shock breaker. Shock itu kejut, breaker itu peredam, pemecah. Tapi mereka kan nyebutnya sebleker. Jadi saya harus ikutan mereka. Jadi yang menghubungkan setir dengan tyrant, itu namanya idle arm. Saya pergi ke sana. Idle arm, penghubung setir dengan tyrant. Eueuh cenah. Kang, ping-ping hayam. Aya cenah. Ternyata mereka menyebutnya ping-ping hayam. Karena bentuknya idle arm tuh persis kayak pahayam. Jadi kadang-kadang kita harus turun ke bawah ngikutin mereka biar komunikasi jalan gitu. Jadi tong gaya-gayaan lah. Nah disitulah perlu kerendahan hati ya. Karena kalau kita tinggi hati langsung ngasih ceramah. Mana eta sekolah di mana? Teu nyaho-nyahoatan shock breaker.
Tinggal lihat tuh tulisannya shock breaker, nah dibaca jadi sebleker. Percuma ceramah di sana, percuma. Yang penting kita bisa beli under deal, itu aja. Ini kebijaksanaan, ini kebijaksanaan. Makanya jangan terlalu usil ya soal itu. Jadi para sahabat ya, kerendahan hati itu hanya peredam kejut. Peredam kejut. Jadi kalau kalian naik sepeda motor nggak ada shock breakernya, itu pasti aja pulang ke rumah mules. Dan kita beruntung setiap mobil, setiap sepeda motor itu pakai shock breaker. Setiap ada jalan jelek diredam. Jadi kejutan-kejutan yang terjadi diredam. Nah hidup kita tuh perlu kerendahan hati, itu redamnya, peredam. Tapi kerendahan hati lagi-lagi tidak bisa tumbuh dengan cara biasa. Hanya ketika kita berkesadaran. Jadi tetap saja kunci utamanya adalah belajar kesadaran. Belajar kesadaran berarti meniti ke dalam diri. Tahu siapa jati diri kita yang sebenarnya, itu kuncinya. Supaya tadi di dalam diri kita lampunya nyala. Di dalam diri kita ada yang jaga. Dan yang ketiga, selalu ada yang ngobrol. Kalau kita suka ngobrol dengan Allah, aduh luar biasa ngobrol sama Allah. Saya tuh jadi udah kecanduan ngobrol sama Allah itu. Kalau lagi hening, apalagi pikiran kita sudah tidak ada lagi, ya selesai, sudah terlampaui, sudah jadi pengamat bagi pikiran. Di situ ngobrol baru terjadi. Karena apa? Ngobrol dengan Allah itu cuma satu syaratnya, perlu hening cipta. Karena suaranya Allah tidak terdengar kalau pikiran kita berisik. Nah sementara hidup kita selama ini ya dikendalikan oleh pikiran, oleh ego, oleh diri palsu. Kapan kita mau mendengar suara Dia? Makanya kita tidak pernah ngobrol. Akibatnya apa? Karena dianggap tidak ada siapa-siapa di rumah ini, pencuri masuk. Jadi kerendahan hati ini bisa menjadi peredam kejut. Apa maksudnya? Kita bisa melindungi diri kita dari ego orang lain. Karena kalau kita tinggi hati itu yang menyebabkan seseorang itu gampang tersinggung. Mohon maaf ini soal harga diri nih. Ini masalah nama baik nih. Sewa ini, sewa itu, ngurusi hukum cuman karena pencemaran nama baik. Duh, hamur duit. Sudah, kalau nama kita dicemarkan oleh orang sepanjang kita tidak mengizinkan tercemar, enggak apa-apa. Habis beritanya sudah nyampe kemana-mana, besok juga lupa. Karena dendam itu gara-gara kita ingin, ya ini dendam, ini karena tinggi hati. Makanya saya bilang, kalau kita punya kerendahan hati, kita punya peredam kejut. Apapun yang mengejutkan kita, diredam. Tahu nggak Mercy, BMW, tahu? Gak apa-apa nggak punya juga, yang penting tahu. Iya. Ada orang tahu semua merek mobil, punya enggak? Enggak apa-apa, itu bagus. Bagus. Semoga nanti punya mobilnya. Iya, baru tahu mereknya aja. Bisa cerita semua merek, make juga belum pernah. Nah ini udah kebangetan nih. Udah mulai jadi orang baik nih, bukan orang sadar. Lihat saya semua. Mercy tahu? BMW pernah naik? Belum tahu, kalian belum naik. Limosin? Saya udah pernah naik limosin. Jadi waktu saya jadi tamu kehormatan berangkat ke China bersama rombongan, di airport dijemput sama limosin. Hari itu hari pertama saya naik mobil itu. Karena haus di pesawat nggak ada minum. Saya minta sama supirnya, ini ada minum nggak? Oh ada. Masa mobil mewah, cai acan. Silakan di belakang jok. Aduh bingung saya. Teka tinggal nih
belah mana? Nu dipencet nanaon, bingung. Akhirnya sembarang aja saya pijit. Ternyata yang dipijit itu pemanas. Supirnya, loh kenapa katanya mobil ini jadi panas? Itu yang dipijit itu pemanas, jadi seruangan itu panas. Sorry tadi saya salah mijit. Mijit apa? Da maneh atuh nu salah. Urang teu nyaho dititah mijit. Itulah, makanya terlalu mewah pun akhirnya jadi keder. Tapi saya merasakan gimana mobil itu jalan. Ya biasa pakai mobil saya yang di sini. Mobil saya itu jujur, luar biasa. Kalau jalan jelek, kejeruk. Nah, itu. Jujur kan? Makanya ya, para pejabat itu kalau mau ngontrol jalan, jangan pakai mobil manehna. Mobil manehna mah teu jujur. Alus teuing. Kenapa? Karena peredam kejutnya bagus. Jadi kalau ada jalan jelek, kalau peredam kejutnya bagus, nggak kerasa. Sepeda motor, mobil-mobilmu itu jujur. Jalan jelek, kejeruk. Sampai miring kakinya. Jujur. Nah, ada peredam kejut. Cuman peredam kejutnya itu tidak terlalu bagus untuk meredam kejut. Makanya terkejut. Iya, selalu bikin kejutan. Betul enggak? Iya. Makanya jalan jelek tuh langsung tahu. Oh jalan jelek. Iya, kenapa jalan jelek? Nggak usah turun. Dan mobilnya jujur. Betul enggak? Nah, makanya kalau periksa jalan bagus atau jelek harus pakai mobil yang tidak jujur. Maksudnya apa? Peredam kejutnya harus bagus. Nah, saya kasih tahu, orang-orang yang punya kerendahan hati dalam hidupnya, punya karakter itu, maka apapun yang mengejutkan dia, karena peredam kejutnya sudah bagus, tidak pernah berpengaruh pada dia. Nah, dari mana kerendahan hati itu? Lagi-lagi kerendahan hati hanya muncul dari latihan kesadaran. Orang yang selalu mengatakan ingin dirinya dipandang orang baik oleh orang lain, yang terjadi bukan memiliki kerendahan hati, ketinggian hati. Makanya itulah yang menyebabkan kita gampang tersinggung, gampang marah, sedikit saja berbeda dengan kemauan kita nyolot. Itu sebetulnya karena kitanya belum memiliki kerendahan hati. Kerendahan hati udah punya mungkin, cuman terlalu jujur. Ngerti maksud saya? Kualitasnya bukan kualitas BMW, Mercy, apalagi kualitas limosin. Saya doakan semoga kalian kerendahan hatinya keren. Makanya orang yang kerendahan hatinya keren, keren aja. Wajahnya itu selalu bersinar, menyenangkan. Nah, orang yang kerendahan hatinya masih labil, campur dengan ketinggian hati, wajahnya itu musim-musiman. Musim-musiman. Sumringah banget kadang-kadang cemberut banget. Aduh, gak pernah konstan. Nah, orang yang kayak gini ini masih dikendalikan oleh egonya. Artinya dirinya masih dikendalikan oleh ketidaksadaran. Ini kuliah belum selesai sebetulnya. Cuman baru permukaannya saja. Nah, jadi oleh karena itu ya, orang yang rendah hati tidak mudah terluka. Ngerti maksudnya? Karena peredam kejutnya hidup. Jadi saya sekarang akan bikin bengkel khusus memasang peredam kejut untuk mereka-mereka yang gampang terkejut dan gampang terluka. Silakan nanti daftar. Bengkel kayak gini nggak ada. Bengkel mobil banyak, tapi bengkel manusia yang bisa menanamkan kerendahan hati kurang. Kebanyakan, mohon maaf, malah justru yang diberi nutrisi adalah ketinggian hati, egonya sendiri. Hati-hati loh, ketika Anda menganggap diri Anda paling suci dan menganggap orang lain kotor, ketika diri Anda menganggap paling benar dan semua orang lain salah di luar keyakinan Anda sedang memberikan nutrisi pada ego Anda. Orang yang semacam ini, kerendahan hatinya rendah, ketinggian hatinya besar. Yang terjadi apa? Tidak punya peredam kejut dalam dirinya. Lihat aja wajahnya.
Kayak uka-uka. Jadi mudah terluka. Terluka lagi. Kenapa? Nih, terlalu sensitif. Makanya anak muda bilang terlalu sensi. Baperan. Jadi oleh karena itu bagus juga kalau kerendahan hati kita sudah miliki. Kerendahan hati itu bisa membungkus ego kita. Tetapi sekali lagi, ketika kerendahan hati yang semacam itu digunakan untuk membungkus ego sesaat, maka kerendahan hati itu tidak asli lagi. Kerendahan hati yang dibutuhkan oleh kita adalah kerendahan hati yang lahir dari sebuah proses berkesadaran. Lagi-lagi kuncinya adalah yuk kita meniti ke dalam diri. Makanya Nabi Muhammad tidak salah kalau mengatakan awwaluddin ma'rifatullahi ta'ala wa rasulih. Awalnya agama mengenal Allah dan Rasulnya. Man arofa nafsahu faqad arofa robbahu. Siapa yang kenal dirinya, dia akan kenal pada Tuhannya. Karena apa? Ini kuncinya. Guru-guru kita, para nabi, para rasul, mereka rendah hati karena kesadaran. Guru-guru kita, para nabi, para rasul, para sunan, para wali, para mursyid, mereka menjadi orang baik. Efek samping dari kesadaran. Bukan karena ingin dibilang baik oleh tetangga. Bukan ingin dibilang baik oleh suami. Bukan ingin dibilang baik oleh bapak dan ibu mertua. Bukan karena ingin dibilang baik oleh orang lain. Semua hal yang ingin menyetujui kita supaya kita dibilang baik. Sebetulnya kita sedang membuat penjara bagi diri kita sendiri. Yuk kita hancurkan seluruh penjara itu. Dan kita meniti ke dalam diri. Temukan keilahian Tuhan dalam dirimu. Karena disitulah adanya kesadaran. Masuklah ke pusatmu sendiri. Jangan bermain-main terus di pinggiran. Karena bermain di pinggiran mudah terluka. Masuk ke pusatmu sendiri. Masuk ke dalam dirimu sendiri. Di situ ada ketahanan yang sangat keren dan luar biasa. Ini baru setengah ya. Saya membuat ceramah ini untuk 32 slide. Ini baru 8 slide, berarti baru seperempatnya. Karena saking dalamnya saya harus jelaskan step by step. Harus berurutan. Yang penting sekarang poinnya adalah setelah ini Bapak Ibu para sahabat semua menjadi tahu. Menjadi tahu. Apakah saya orang baik atau orang sadar? Apakah saya orang baik asli yang lahir dari kesadaran atau orang baik palsu yang hanya ingin dibilang baik oleh orang di sekitar saya? Kalau itu yang terjadi berarti kita masih harus berlatih untuk meniti ke dalam diri. Itu kunci yang saya bisa bagikan hari ini. Oleh karena itu semoga kuliah ini walaupun singkat tetapi bisa memberikan landasan untuk introspeksi diri. Karena selama ini kita tidak menyadari kalau diri kita ini sedang menjadi diri palsu yang penuh dengan kepura-puraan. Ujilah diri kita. Tanpa banyak aturan, sebetulnya orang sadar akan selalu baik. Dan orang yang tidak sadar itu untuk menjadi baik harus banyak aturan agar dia disebut orang baik. Jadi siapa orang baik? Kembali ke pertanyaan Ayah Yenda. Orang baik menurut manusia adalah orang yang mau mengikuti berbagai macam aturan. Walaupun itu menindas dirinya sendiri. Yang penting orang lain bilang saya baik. Makanya orang baik belum tentu sadar, tapi orang sadar pasti baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.